Hai, Emandi. Kemampuan berpikir seseorang atau sering disebut dengan IQ, Intelligent Quotient, itu sering dikaitkan dengan kecerdasan otak. Biasanya, IQ ini itu bisa diukur melalui kecepatan manusia dalam mempelajari hal-hal baru dan juga dapat memecahkan suatu permasalahan, serta dia itu bisa menerapkan suatu pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya. Dan biasanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi ini itu cenderung dapat menyelesaikan suatu masalah atau suatu ujian gitu yang diberikan kepadanya itu dengan hasil yang gemilang, biasanya hasil yang cukup memuaskan bagi dia gitu. Dan begitupun sebaliknya, orang-orang yang memiliki IQ rendah justru sering dihadapi dengan berbagai masalah dari berbagai sumber yang ada. Dan untuk masalah IQ ini, beberapa jurnal itu banyak memperdebatkan ya, apakah IQ itu berhubungan sama keturunan atau enggak. Apakah orang tua yang memiliki IQ yang tinggi itu akan berdampak pada anaknya atau tidak. Tapi memang kebanyakan jurnal yang aku baca nih, kebanyakan jurnal yang pernah aku baca, itu menyatakan bahwa apabila orang tua yang memiliki IQ tinggi itu tidak akan menutup kemungkinan anaknya itu akan mendapatkan IQ tinggi juga. Bisa saja IQ anaknya itu rendah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tuanya itu memiliki IQ yang rendah, itu tidak menutup kemungkinan juga anaknya itu akan memiliki IQ yang tinggi gitu. Dan bahkan ada beberapa jurnal yang pernah aku baca, IQ ini sebenarnya bisa diasah sih. Ya meskipun IQ ini bisa diasah, itu memang tidak akan setinggi orang-orang yang ditakdirkan memang jenius gitu ya. Ya setidaknya akan meningkat sedikit lah dari IQ rata-rata yang dia miliki. Dan kalian tahu nggak sih, ada beberapa jurnal yang menyatakan orang-orang yang memiliki IQ rendah itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Ada gejala-gejala khusus ataupun ada tanda-tanda khusus yang biasanya orang yang ber-IQ rendah itu memiliki gejala itu gitu. Dan kalian tenang aja, karena pada video kali ini aku akan ngebahas tentang apa aja sih gejala-gejala ataupun pola, sikap, dan juga kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ber-IQ rendah. Dan ini berdasarkan jurnal yang ada ya. Dan beberapa gejala berikut ini merupakan bersumber dari beberapa jurnal yang pernah aku baca juga. Dan apa aja gejalanya? Pertama, orang-orang yang memiliki IQ rendah itu cenderung mudah stres dan juga depresi. Pada saat situasi yang genting ataupun pada saat situasi-situasi yang dimana dia itu bakalan dihadapin dengan beberapa masalah yang ada, ya of course lah, kehidupan itu nggak selalu sempurna guys. Dan biasanya orang-orang yang ber-IQ rendah apabila dihadapin dengan suatu masalah yang ada, biasanya dia itu bakalan mudah stres, mudah kayak baperan gitu guys, atau kayak panikan gitu, dia mudah panikan gitu orangnya. Dan juga dia biasanya mudah merasa bingung gitu, akan merasa cemas dengan keadaan dia sekarang, dan juga bingung serta tidak tahu nih bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapin gitu. Nah biasanya orang-orang yang memiliki IQ rendah, biasanya orang-orang seperti itu tuh akan mudah stres dan juga depresi gitu. Next, kedua, tidak mempunyai pendirian. Biasanya orang-orang yang memiliki IQ rendah itu cenderung tidak bisa menyeimbangkan antara sikap, perilaku, dan juga pikirannya. Jadi kayak orangnya itu kayak pelin-pelan ataupun gerasak-gerusuk gitu guys, yang nantinya akan membuat kualitas hidupnya itu bakalan jadi lebih buruk gitu. Dia bakalan sering bingung dengan pilihan dia sulit memilih, bahkan itu sebenarnya pilihan yang mudah gitu. Tapi bingung juga sih, karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Belum tentu hal-hal yang mudah bagi kita itu juga akan terasa mudah bagi dia gitu. Dan begitupun sebaliknya, hal-hal yang orang lain nganggap mudah itu belum tentu juga itu akan mudah bagi kita gitu ya. Oke, next, pendendam. Orang-orang yang memiliki IQ rendah itu biasanya cenderung menyimpan dendam ya, mudah menyimpan dendam gitu, dan berbeda sama orang-orang yang memiliki IQ tinggi nih. Biasanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi itu mudah dalam memaafkan. Tapi kalau menurutku ini tergantung dari masalahnya sih. Kalau misalnya memang masalahnya itu tidak keterlaluan, maksudnya apabila masalah yang dilakukan itu bukan masalah besar gitu, bukan masalah yang sangat besar gitu, biasanya ya mudah untuk kita maafin ya. Kalau misalnya masalah-masalah besar itu biasanya cenderung lebih susah untuk dimaafin. Tapi nanti kalau misalnya memang dia benar sungguh-sungguh gitu untuk minta maaf, ya pasti kita maafin lah, ya nggak? Oke, next, gampang sensitif. Oke guys, menurut beberapa jurnal yang ada, biasanya orang yang memiliki IQ yang rendah biasanya itu gampang sensitif. Maksud dari gampang sensitif di sini itu menurut itu lebih ke kayak orang-orang yang gampang dihasut gitu guys. Jadi kayak dia itu susah untuk memilah-milah
yang mana informasi yang benar, yang mana informasi yang salah. Jadi apabila ada informasi yang datang pertama ke dia biasanya lebih cenderung langsung percaya, langsung sensitif dengan informasi yang baru dia dapetin gitu. Tidak ditelaah dulu informasi itu apa benar atau enggak, tidak diteliti dulu apakah informasi yang datang itu benar atau salah. Karena biasanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi, pada saat ada informasi yang datang, dia itu nggak langsung percaya. Dia bakal mencari lagi informasi yang lebih detail. Biasanya apabila informasi yang dia dapetin itu merupakan informasi yang bersumber dari permasalahan dari dua suku nih. Nah, dari suku A dan juga suku B. Biasanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi, dia tidak langsung mempercayai salah satu pihak gitu. Hal pertama yang dia lakukan, dia akan diri di tengah-tengah. Dan dia akan mencari informasi dari sisi A dan juga informasi dari sisi B. Apabila kedua informasinya itu udah dia dapetin, itu baru udah dia memutusin yang mana sih yang benar menurut dia gitu. Biasanya orang jenius gitu sih. Terakhir, menyukai aktivitas fisik. Orang-orang yang memiliki IQ yang rendah itu biasanya lebih merangsang pikirannya itu apabila dia melakukan aktivitas fisik, seperti misalnya olahraga gitu guys. Dan begitu pun sebaliknya, orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi itu biasanya cenderung lebih santai, lebih sulit merasa bosan, dan biasanya kebanyakan waktunya itu dihabiskan untuk berpikir gitu guys. Karena memang menurut aku perhatiin sih ya, orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi biasanya memang cenderung lebih menyukai olahraga yang santai gitu guys. Seperti misalnya permainan catur dan juga hal-hal yang sejenisnya gitu. Bahkan hal mengenai aktivitas fisik ini itu pernah diteliti loh sebenarnya di dalam sebuah penelitian yang dipimpin oleh Todd McElroy, di mana hasil penelitiannya ini itu pernah dipublish di dalam sebuah jurnal yang berjudul Journal of Health Psychology, di mana dari hasil penelitiannya itu menemukan bahwa orang-orang yang pemikir nih, yaitu orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi, yang menghabiskan banyak waktunya itu untuk berpikir, itu cenderung kurang aktif pada hari kerja jika dibandingkan orang-orang yang bukan pemikir gitu. Dan dari hasil jurnal itu, beberapa pakar itu menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki IQ rendah itu cenderung menyukai aktivitas fisik seperti olahraga guys. Oke, gitu tadi beberapa gejala-gejala ataupun pola my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye. Oh.